Bapa, kami merindukan air kehidupan, yaitu firman-Mu. Kami membutuhkan air kehidupan, yaitu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Bapa, berfirmanlah. Kami sungguh-sungguh membutuhkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mestinya semakin tua, semakin kita berusia lebih tinggi, lebih banyak, kita semakin haus akan Allah. Porsi kehausan kita harus semakin besar. Seperti orang kecanduan obat, seperti orang kecanduan narkoba, menghendaki porsi kadar yang lebih besar, makin lebih tinggi dosisnya. Demikian pula kita makin mengharapkan, kita makin membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu. Dan jika hal itu terjadi di dalam hidup kita, maka kita juga makin merindukan Tuhan. Banyak orang yang belum mengerti apa artinya Tuhan sebagai kebutuhan. Sebab banyak orang hanya pada level kebutuhannya adalah kebutuhan fisik. Saudaraku, kebutuhan jasmani, makan, minum, seks itu keinginan daging. Barang-barang dunia yaitu keinginan mata. Apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain punya, dirinya juga ingin punya dan mau menikmatinya. Dan itu sudah terlatih sejak kecil. Banyak hal yang bisa mengasyikkan hidup. Banyak hal yang membuat jiwa terisi oleh berbagai materi dunia. Kalau waktu kanak-kanak mainan, setelah dewasa mainan juga, tapi mainan yang lebih mahal. Kalau waktu masih kanak-kanak, mobil-mobilan, mobil plastik, mobil kayu, mobil kulit jeruk Bali. Tapi setelah dewasa, mobil build up. Banyak orang yang belum sampai pada tingkat menjadikan Tuhan kebutuhan, saudara. Itu keinginan mata. Makanya mestinya makin tua, mata kita makin kabur. Dan sampai buta terhadap barang-barang dunia. Kalau kita mengingini barang dunia atau sesuatu, karena kita membutuhkan hal itu untuk Tuhan,
untuk pekerjaan Tuhan. Keluarga kita itu pekerjaan Tuhan, saudara, yang harus kita fasilitasi. Apakah rumah, mobil, dan lain-lain. Tapi bukan menjadi kesenangan dan kebanggaan. Keinginan daging sudah saya sebut. Keinginan mata juga sudah saya sebut. Lalu yang ketiga, keangkuhan hidup. Ini penyakit. Penyakit dalam kodrat dosa kita yang otomatis bisa terefleksi dalam berbagai sikap, tindakan, dan perbuatan. Ini warisan dari Lucifer. Kemudian meracuni Adam dan Hawa ketika mau menyamai Allah. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, makin tua kita harus makin merindukan Allah. Karena kita sampai pada satu perasaan yang tidak dibuat-buat. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Kita yang harus berjuang untuk menciptakan selera itu. Kita yang harus berjuang untuk memiliki hasrat tersebut. Kita yang harus berjuang untuk memiliki rasa butuh tersebut. Ini tidak bisa dibuat-buat, saudaraku. Dari pemantauan saya, dari analisa saya dan teropongan saya, tidak sedikit pendeta yang sudah berumur, tapi tidak sampai pada tingkat memiliki rasa butuh Tuhan saja. Tuhan saja. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tadi saya katakan kita yang harus menciptakan rasa butuh itu. Kita bisa membangunnya tahap demi tahap. Ketika kita melepaskan kesenangan-kesenangan dan hobi-hobi kita. Ketika kita sungguh-sungguh terus memandang Tuhan dan membangkitkan gairah kita terhadap Tuhan. Secara logika kita sudah bisa berhitung bahwa segala sesuatu harus akan kita tinggalkan. Dan tidak ada yang dapat kita miliki selain Tuhan. Logika kita pun mestinya sudah berhitung begitu. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Logika kita harus bermain dengan sehat. Lihat banyak orang yang logikanya seperti hewan. Mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Hewan. Itu hewan, tidak pakai akal, saudara. Tetapi kita manusia yang mesti berakal budi, berakhlak dan bijaksana. Apalagi kita mendengar firman Tuhan. Seperti misalnya apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa. Firman Tuhan mengajar kita datang sendiri, kita akan pulang atau pergi sendiri. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mestinya membuat kita berlogika dengan baik. Jadi dengan logika itu kita terus membangkitkan gairah. Membangkitkan kerinduan akan Tuhan. Seperti memaksa. Seperti memaksa diri kita. Sampai akhirnya kita bisa merasakan selera itu. Bahwa yang kita butuhkan, kita ingini Tuhan. Sampai kita bisa menembus batas.
sampai kita bisa masuk kawasan di mana kita merasakan bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Itulah sebabnya saudaraku, saya tulis lagu ini. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang ku rindukan. Buat jiwaku, amin. Katakan buat jiwaku. Tuhanku, air kehidupan. Yang selalu ku butuhkan selamanya, ku tak dapat hidup tanpa Tuhanku, air kehidupan. Tuhan, air kehidupan, yang selalu ku butuhkan selamanya. Amin. Seperti rusa, amin. Merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku. Merindukanmu. Amin. Satu-satunya yang ku ingin, dan di surga Engkau kehidupanku. Engkau kehidupanku. Kalau saudara bukan jual beli pancing, itu hanya hobi, mulai diikat. Ya. Masukkan ke gudang atau saudara mulai ya, jual. Ya. Masukkan di Instagram saudara, siapa yang mau beli pancing. Kalau saudara bukan jual beli moge, motor gede, hanya karena hobi, mulai masukkan ya, di iklan. Barang-barang yang saudara sukai, ya, mulai di stempel, selamat tinggal. Saya sudah melakukannya. Jadi saya tahu apa-apa yang mengikat hatiku, hati kita itu, lepaskan. Saudara akan terbang lebih cepat dan pasti lebih tinggi, ya. Tidak diikat, ditahan, dibebani oleh berbagai hal tersebut, keinginan daging, keinginan mata,
keangkuhan hidup. Roh Kudus akan menolong saudara kalau saudara sungguh-sungguh punya niat, punya karep, punya hasrat, dan saudara benar-benar punya tekad untuk itu. Sehingga seiring berjalannya waktu, saudara makin memiliki kehausan akan Allah. Makin memiliki kerinduan akan Allah. Sampai akhirnya kita menjadi perawan suci. Perawan suci. Keringanan saudara akan pasti disertai dengan keriangan. Riang. Ada sukacita. Itu yang dimaksud dengan ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Ku akhiri jalanku. Amin. Di dalam hadirat-Mu. Kepadamu ya, anak-anak muda ya, kamu ingat kalimat Bapak ini. Kamu semua harus melakukan pensiun dini. Pensiun dini. Nggak usah nunggu tua kamu pensiun. Sejak muda pensiun. Jadi kalau kamu ketemu teman lama, lalu ngajak ke tempat tertentu yang tidak patut, atau mengajak kamu melakukan hal-hal yang dulu menjadi hobimu, kamu jawab apa? Sudah pensiun. Sudah pensiun ya. Bapak Ibu juga ya. Teman-temanmu ngomong-ngomong, bercanda-canda, jorok-jorok, lalu berkata, kamu kok diem aja? Sudah pensiun. Pensiun dini. Katakan amin. Serius? Hah? Kamu serius? Serius? Kalau kamu tidak pensiun dini, pasti kamu nyolong. Nyolong waktu Tuhan, nyolong duit Tuhan. Seorang pendeta yang tidak pensiun dini, pasti dia korupsi. Korupsi uang Tuhan, korupsi waktu Tuhan. Pasti. Masih menyediakan waktu untuk dirinya sendiri. Pasti. Jadi ingat hari ini kita semua pulang dengan sikap pensiun dini. Kalau di sini ada ibu-ibu datang tanpa suami, suami marah-marah, lalu suami berkata, kamu kok diem aja? Udah pensiun, ya begitu saudara-saudara. Ayo kita praktekkan kehidupan seperti ini. Kita sungguh-sungguh ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, pensiun. Ya. Jangan banyak ngomong. Kalau yang masih banyak ngomong belum, masih gampang bereaksi, berarti belum. Okay. Masih mau menikmati pujian, sanjungan hormat, belum pensiun. Orang mati, saudara, mayat, itu tidak
mengharapkan pujian tidak bereaksi. Emas 1 kilo lewat di matanya, dia tidak berkedip, dia begini. Ya, tapi kalau masih hidup begini. Amin, Tuhan berkati. Puji Tuhan ya saudara. Jadi tema kita hari ini, tema khotbah kita, pensiun dini. Luar biasa ya saudara. Pak Tim, saya persilahkan untuk mengambil tempat. Sampai menutup. Tetap tinggal. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Oh, Engkau perhentianku, Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di, sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Haleluya. Oh, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Bapa, terima kasih nasihat-Mu, teguran-Mu bagi kami, untuk kami sungguh-sungguh meninggalkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Terima kasih Bapa. Kami mau pensiun, yaitu meninggalkan dosa-dosa kami, meninggalkan masa lalu kami, meninggalkan hidup lama kami, dan kami mau terus dibaharui, disempurnakan seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kami mau menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan, kami mau ya Tuhan menanggalkan keinginan kami yang tidak berkenan kepada Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan satu pujian ketika memiliki keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau tinggalkan keinginan itu. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan. Jika Tuhan tak ikut menikmatinya, harusnya kita dari hadiratnya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berharap yang membinasakan. Mari sampaikan komitmen kita. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan. Jika Tuhan tak ikut meminatinya, ya Tuhan, kami tidak mau meninggalkan hadirat-Mu. Kami mau selalu dalam hadirat-Mu, melakukan kehendak-Mu, Bapa. Amin. Dalam medan peperangan, kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Sampaikan sama-sama. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu, Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi ku harus sungguh rela lepaskan. Bapak Pendeta Hermawan Wijaya pimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaan-Mu. Harta abadi di kerajaan-Mu. Harta abadi di kerajaan-Mu. Bapa Elohim Yahweh, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat rohani yang boleh kami terima, teguran dan penghiburan. Terlebih kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Itu adalah satu kehormatan bagi kami. Perkenankan kami terus ya Bapa, sepanjang hari kami, langkah-langkah hidup kami selalu ada di dalam kehendak dan jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala Sinode kami, Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sakdono. Bapak memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini. Berikan kekuatan dan kesehatan, tambahkan terus hikmat-Mu. Berkati untuk keluarganya, berkati Tuhan untuk gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Bapak juga memberkatinya, Bapak mengurapinya, tambahkan hikmat-Mu. Keluarganya juga diberkati. Terima kasih Bapak untuk setiap apa yang kami boleh terima, kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siapkan hati kami dan kami mengangkat tangan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.